Sebenarnya, ini pernah terjadi sebelum putri tirinya itu menikah. Tapi sekarang lebih sering lagi. Ketika itu Pak Tarindu minta selalu dilayani oleh Hiranti sebagai ganti ibunya, jadi perbuatan ini mulai dia lakukan tidak lama dari kepergian ibunya Hiranti. Tarindu dengan tegas mengancam Hiranti akan diusir dari rumah jika menolak. Alhasil selama bertahun-tahun Hiranti dengan terpaksa menuruti keinginan ayah tirinya itu. Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari kota Phafmia, Provinsi Utara, negara Sri Lanka. Di daerah ini pertanian adalah sektor utama ekonomi, dengan padi, sayuran, dan buah-buahan sebagai produk utama. Wilayah ini juga terkenal dengan produksi susu dan produk susu. Di sana ada seorang wanita yang terpaksa harus melayani ayah, kakak dan adik tirinya demi sang suami. Perlakuan itu dia dapatkan setiap hari dari tiga lelaki itu secara bergantian. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe serta share cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini, ada seorang gadis bernama Hiranti yang lahir pada tahun 1995 dan dibesarkan oleh ibunya yang janda. Hiranti anak tunggal. Pada tahun 2011, ibunya menikah lagi dengan seorang anggota polisi bernama Tarindu. Namun, sayangnya karena suatu penyakit, sang ibu harus pergi untuk selamanya di tahun 2016, dan terpaksa gadis ini tinggal bersama ayah, abang dan adik tirinya, sang kakak bernama Asanka, yang berprofesi sebagai bodyguard seorang anggota dewan, sedangkan adik tirinya bernama Lalit. Lalit statusnya masih pelajar menengah atas. Hiranti bukanlah seorang yang pandai bergaul, teman dia juga tidak banyak, tetapi ada satu orang yang sangat dekat dengan dia, sudah dianggap sebagai sahabat bernama Upul. Lelaki ini dulunya bekerja sebagai kuli bangunan, tetapi Hiranti kemudian mengajaknya masuk ke tempat dia bekerja saat ada lowongan. Upul ini sikapnya agak feminim, makanya sang ayah nggak terlalu cemas Hiranti berteman bersama pemuda itu, walaupun kadang si ayah tirinya itu juga khawatir ya, karena mereka berdua kadang mainnya di dalam kamar, gak tahu juga kan pada ngapain itu di dalam, apalagi pintunya kan juga selalu ditutup. Tetapi kepada sang ayah Hiranti mengatakan mereka gak punya hubungan spesial kok, dan Hiranti bilang kalau Upul ini gak suka sama cewek. Tetapi mungkin itu hanya perasaan Pak Tarindu saja, khawatir dia terlalu berlebihan. Walaupun Pak Tarindu melihat gelagat si Upul ini kayak suka nempel terus, agak lain pokoknya. Elus-elus kepala dan dempetnya itu seperti mesra. Mungkin putrinya terlihat biasa, tapi si Upul ini yang punya pandangan romantis terus ke Hiranti. Sampai pada Januari tahun 2017 saat tiba-tiba Hiranti mengumumkan punya hubungan dengan pria bernama Nimal, beberapa orang kaget dan sulit menerima, terkhusus Upul yang kemudian mendiamkan sahabatnya itu kayak cemburu. Beberapa minggu dia nggak mau ketemu dan menjauh. Ini aneh aja bagi Hiranti yang telah menganggap Upul sebagai bestinya, bahkan seperti kakak kandung. Menjauhnya Upul sempat dicurhatkan Hiranti pada ayahnya, makanya kemudian sang bapak ngomong belak-belakan, dia itu suka sama kamu, dia tuh walaupun gelagatnya feminim tapi masih normal. Kamu aja yang terlalu polos, gak ngerti, main sampai nempel-nempel begitu masa gak curiga, makanya dari dulu bapak bilang gak usah deket-dekat sama Upul. Sempat butuh waktu untuk mencerna semuanya, sampai kemudian Upul pun resign dari tempat kerja dan menghilang. Sekitar sebulan baru Hiranti berani mendatangi rumah sewa sahabatnya itu dan ketemu langsung sama Upul. Pemuda itu ngamuk dan terang-terangan bilang bahwa selama ini dia suka dan mencintai Hiranti, mengira bahwa kedekatan mereka sejauh ini sudah pacaran. Tapi mendadak dia jadian sama Nimal yang membuat hati Upul hancur. Makanya Hiranti minta maaf banget dan pengen jalinan sahabat mereka tetap berlanjut. Namun, Upul menolak dan mau menjauh. Pilihan yang sulit, tapi hidup harus berjalan. Sementara jalinan asmara Hiranti dengan Nimal pun semakin mesra.
Mereka kemudian menikah pada Mei tahun 2018 saat Hiranti berusia 23 dan suaminya 25. Acara dilaksanakan di kampung halaman Nimal yang berada di Amifaitan, namun kemudian balik lagi ke kota Fafunia karena dua-duanya kerja di wilayah tersebut. Sementara itu, Nimal ini bekerja di bidang pengawasan pembuatan bangunan, jadi semacam mandor gitu ya. Dia sangat jago dalam bidang ini meskipun usianya terbilang muda, makanya Hiranti sangat bangga dengan sang suami. Pada bulan Agustus tahun 2019, pasangan ini harus menelan kenyataan pahit saat Hiranti hamil namun harus keguguran karena keadaan rahimnya yang lemah. Padahal, mereka sangat mendambakan untuk segera punya anak. Ditambah lagi, pada Desember tahun 2019, Nimal mengalami kecelakaan kerja yang cukup parah saat melakukan pengecekan progres pembangunan gedung. Ada 3 orang kuli harian yang menjadi korban jiwa saat kejadian itu. Nimal juga sempat dirawat lebih dari 1 bulan di rumah sakit. Beruntung, dia masih selamat, tetapi salah satu kakinya mengalami kelumpuhan, dan ada kerusakan pada bagian pinggang bagian belakang hingga wajib menjalani perawatan intensif. Awalnya, dia dirawat di rumah sakit, namun akhirnya pengobatan banyak dilakukan di rumah untuk mengurangi biaya. Dalam waktu 6 bulan setelah kecelakaan, sebenarnya pihak kantor Nimal masih memberikan gaji pada lelaki itu meskipun dia nggak bekerja. Namun, setelahnya mereka lepas tangan hingga Hiranti menjadi satu-satunya pihak yang mencari nafkah sambil menjaga suaminya. Untuk mengurangi biaya sewa rumah sekaligus biar ada yang menjaga sang suami, akhirnya Hiranti berinisiatif untuk pindah ke rumah ayahnya. Soalnya di situ ada asisten rumah tangga, jadi bisa membantu mengawasi suaminya jika Hiranti lagi kerja. Walaupun rasanya pedih juga, ya, sebab Nimal maunya kan sang istri yang selalu ada mendampingi dalam proses penyembuhan. Pada bulan Juni tahun 2020, pandemi melanda. Hiranti cukup senang mengumumkan bahwa dirinya hamil lagi, walaupun suaminya belum bisa berjalan dan kebanyakan di kasur saja. Kabar ini bikin Nimal senang, bahkan dokter yang memeriksa menyatakan bahwa kesehatan lelaki itu meningkat jadi lebih baik setelah tahu bahwa Hiranti hamil. Makanya keluarga sangat bersemangat menunggu perkembangan janinnya. Namun, sayangnya, pada Agustus tahun 2020, Hiranti merasakan sakit luar biasa pada perutnya hingga memeriksakan diri ke rumah sakit. Dia sudah menjaga diri dari aktivitas berlebihan. Semua saran dokter mengenai asupan gizi dan hal apa saja yang nggak boleh dikonsumsi sudah dia turutin. Tapi entah mengapa, kandungannya tidak berkembang, namun kemudian dokter menyarankan untuk dilakukan operasi kecil guna mengeluarkan bakal janin yang ternyata tidak hidup supaya nggak jadi penyakit. Bahkan hal ini nggak pernah dia kasih tahu pada suaminya karena takut Nimal sedih dan kondisinya drop lagi. Makanya setelah balik ke rumah pun Hiranti cuma berani cerita sama ayah dan abang tirinya, sementara di hadapan sang suami masih berpura-pura bahwa kehamilannya baik-baik saja. Keadaan ini yang ternyata dimanfaatkan oleh abang tirinya, Asanka. Lelaki yang sudah pernah menikah namun bercerai ini kemudian mulai berani memegang-megang Hiranti jika sedang di dapur atau di mana saja kalau pas nggak ada yang melihat. Beberapa kali ditolak oleh wanita itu, namun Asanka malah mengancam akan mengadu pada Nimal bahwa sebenarnya Hiranti sudah keguguran biar suaminya itu makin sakit. Tentu saja ini bikin sang adik takut dan menuruti semua keinginan abangnya, lagi pula mereka bukan saudara kandung, katanya. Selain itu, Asanka punya rencana lain kepada Hiranti, yakni ingin membuat Hiranti hamil supaya nanti suaminya tidak kecewa. Kan yang diinginkan Nimal adalah punya anak. Inilah saat yang tepat, meskipun jijik dengan ide tersebut, namun gak sanggup juga Hiranti menolak tiap kali diajakin begituan sama Asanka. Di sisi lain, tanpa diketahui siapapun, sang bapak Tarindu juga mulai genit memegang-megang Hiranti. Sebenarnya, ini pernah terjadi sebelum putri tirinya itu menikah, tapi sekarang lebih sering lagi, ketika itu Pak Tarindu minta selalu dilayani oleh Hiranti sebagai ganti ibunya, jadi perbuatan ini mulai dia lakukan tidak lama dari kepergian ibunya Hiranti. Tarindu dengan tegas mengancam Hiranti akan diusir dari rumah jika menolak.
Alhasil selama bertahun-tahun Hiranti dengan terpaksa menuruti keinginan ayah tirinya itu. Sementara itu untuk kondisi kali ini juga tidak jauh berbeda. Pak Tarindu mengatakan selain ingin mengusir Hiranti, dia juga akan mengusir suaminya Nimal jika Hiranti menolak ajakannya. Di sisi lain adik tirinya Hiranti yang bernama Lalit yang masih duduk di sekolah tingkat atas, beberapa kali memergoki kakak dan ayahnya sedang begituan dengan Hiranti. Dengan sigap dia mengambil handphonenya lalu merekam perlakuan kakak dan ayahnya itu. Bukannya melaporkan pada pihak berwajib, justru si Lalit ini malah memanfaatkan rekaman video itu untuk menekan Hiranti. Intinya Lalit juga mau dikasih jatah seperti ayah dan kakaknya. Lalit juga mengatakan jika Hiranti menolak dia tidak segan untuk memperlihatkan video itu kepada suaminya Nimal. Hiranti memohon kepada adik iparnya untuk tidak memberitahu Nimal soal video itu, karena dia takut sang suami jadi lambat sembuh atau malah ngedrop kondisinya. Dengan terpaksa Hiranti menyetujui permintaan Lalit, dan setelah itu Hiranti terus mendapatkan perlakuan itu setiap hari dari mereka. Mereka melakukannya di waktu yang berbeda. Entah mereka sudah sama-sama tahu atau belum, yang pasti mereka tidak pernah melakukannya di waktu yang bersamaan. Hiranti sangat sabar meladeni ayah, kakak dan adik tirinya. Sebenarnya, sempat juga perempuan ini berniat membawa Nimal ke kampung halaman suaminya di Amifaitan. Namun, karena suasana masih pandemi dan mertuanya juga lagi kesulitan ekonomi sebab nggak ada pemasukan, bahkan dilarang pun datang. Di sana aja dulu kalian, kami pun susah makan di sini, katanya. Akhirnya, Hiranti bertahan hidup menemani sang suami di kediaman ayah tirinya. Akhirnya, setelah berjalan selama 4 bulan, suaminya mulai curiga. Nimal bertanya mengenai keadaan perut istrinya yang tidak kunjung membesar. Saat itu, kesehatan lelaki tersebut pun gak kunjung membaik. Baru deh Hiranti bercerita mengenai hal sesungguhnya bahwa dia keguguran lagi. Walaupun rasanya sia-sia aja meladeni ayah, abang dan adik tirinya, yang ujung-ujungnya sang suami tahu juga bahwa Hiranti gagal punya anak lagi. Tapi ini nggak kepikiran sama Hiranti. Justru kemudian Pak Tarindu yang merasa bosan dengan keberadaan menantunya. Kaki sebelah lumpuh dan hanya di rumah terus, nggak ada kegiatan. Sementara istrinya kecapean tiap hari lembur, tapi kebanyakan uangnya habis begitu aja untuk bantu pengobatan Nimal. Beban banget sih memang, apa nggak lebih baik dicerai? Namun kenyataan bahwa orang tua lelaki itu pun sakit-sakitan di kampung dengan keadaan ekonomi sulit. Mertuanya aja udah 3 kali minjem uang, nggak dibalik-balikin. Lagian, dia cinta sama suaminya. Bahkan gaji sang istri sering dipotong karena Hiranti beberapa kali bolos kerja karena menemani sang suami ikut terapi untuk kakinya. Situasinya benar-benar menjepit sampai akhirnya mau saja disuruh ayah, kakak dan adik tirinya untuk meladeni keinginan buasnya. Ini dilakukan Hiranti untuk mengambil hati mereka semua, supaya Nimal tidak diusir dari sana, supaya dikasih makan juga. Jadi biarpun lelah karena setiap hari dimintain jatah bergantian sama mereka bertiga, ya Hiranti kuat-kuatin aja demi suaminya. Sementara itu, mereka tidak lagi menggunakan jasa asisten rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran rumahnya. Bulan berganti tahun, nampaknya kegiatan ini berjalan terus. Bahkan kemudian, di bulan Maret tahun 2022, Hiranti diberhentikan dari tempatnya bekerja karena perusahaannya mengalami penurunan omset. Hampir 70% karyawannya dipecat termasuk wanita itu. Dari sinilah kemudian Hiranti ngobrol-ngobrol lagi melalui sosial media dengan teman lamanya, Upul, yang sekarang udah kerja mandiri menjadi tour guide. Kota Vavunia ini memang salah satu destinasi wisata utama di Sri Lanka, menarik ribuan wisatawan setiap tahun yang datang untuk melihat situs-situs sejarah dan keagamaan. Hiranti minta buat bantuin cari kerja, namun katanya masih belum ada lowongan. Akhirnya, Hiranti pun menangis pada pemuda itu, cerita mengenai kepedihan pernikahannya, dan curhat juga panjang lebar mengenai perlakuan ayah, abang dan adik tirinya yang tidak punya perasaan. Ini bikin Upul kaget dan menyarankan untuk lapor polisi aja. Namun, Hiranti masih belum sanggup melakukan itu karena numpang hidup sama mereka. Bahkan ayah tirinya yang membantu biaya terapi sang suami.
Tapi tetap aja Upul menganggap hal ini nggak wajar. Sampai kapan sih Hiranti akan dimanfaatkan sama mereka? Harusnya bapak dan kakak tirinya tuh jadi pengayom, membimbing dan juga bisa ngebantuin, bukan bertindak tidak pantas seperti itu. Pada siang hari di awal bulan Mei tahun 2022, Upul mendatangi rumah sahabatnya itu dan bertemu langsung dengan Hiranti serta Nimal. Sebenarnya, di sana ada juga Asanka, yang lagi libur kerja. Hal itu membuat Upul emosi melihatnya, tapi ditahan-tahan sebab sudah janji tidak mau gegabah sementara sang ayah belum pulang dari tugasnya. Begitu juga dengan si adik sedang ada kelas tambahan di sekolahnya. Mereka sempat ngobrol di ruang tamu, namun entah mengapa dalam suasana yang agak canggung. Apa mungkin karena Upul yang tidak suka melihat Nimal sebab merebut gebetannya, atau memang dia benci dan marah melihat Asanka karena sudah tahu kelakuannya? Pokoknya, bercanda pun terasa hambar sampai kemudian Hiranti pamit ke kamar mandi untuk buang air kecil. Ternyata, Asanka mengikuti ke belakang juga tanpa alasan yang jelas. Ini membuat Upul kemudian menyusul, katanya mau pakai toilet juga. Disinilah tiba-tiba Upul melihat Asanka memaksa masuk toilet ketika di dalamnya ada Hiranti. Setelah itu pintunya ditutup dan dikunci dari dalam. Segera Upul yang melihat itu teriak karena marah, tidak sopan ya sama adik sendiri. Asanka teriak balik dan akhirnya antara kedua orang tersebut pun saling tantang. Bahkan, dengan otot kuatnya Upul menimpa wajah Asanka terlebih dahulu yang membuat suasana makin ribut meskipun Hiranti berusaha untuk melerai. Tidak tanggung-tanggung, Asanka mengambil teflon anti lengket dan menyerang balik sekuat tenaga bertubi-tubi, seperti sama kuatnya. Sementara Hiranti hanya bisa berteriak di pojokan ruangan, Nimal yang berada di sofa depan berusaha bangun dengan tongkatnya namun lelet banget bergerak. Sementara si Asanka berlari ke kamarnya dan terus saja dikejar sama Upul. Sayangnya, lelaki itu tidak tahu atau lupa bahwa Asanka adalah bodyguard dan dia memiliki senjata berpeluru di sana. Dia melepaskan beberapa peluru ke arah Upul hingga nyawa lelaki itu pun melayang seketika. Setelahnya, Hiranti dan Nimal menangis kencang. Tetangga mulai muncul. Asanka berusaha lari dari pintu belakang, namun karena warga lain juga muncul dari arah belakang, dirinya pun tertangkap dan segera diamankan ke kantor polisi terdekat. Dalam persidangan saat melakukan interogasi bersama pihak kepolisian, akhirnya Hiranti mengakui semua, bukan hanya pada penyidik namun juga pada suaminya tentang perbuatan ayah, abang, dan adik tirinya. Selama kurang lebih 2 tahun, dia meladeni mereka karena paksaan dan tekanan. Awalnya supaya tidak cerita mengenai kandungannya yang gugur, lalu takut suaminya tahu video rekaman di handphone sang adik. Akhirnya lama-kelamaan mau juga demi menafkahi serta menghidupi Hiranti dan juga suaminya yang gak kunjung sembuh itu. Abis mau bagaimana lagi, itu satu-satunya jalan supaya mereka bisa makan dan bertahan hidup sambil menunggu Hiranti dapat kerja dan suaminya bisa berjalan normal. Tentunya hal ini membuat Nimal menangis. Dia merasa tidak berguna dan bersalah, sampai-sampai niat banget punya anak padahal mencari duit pun tidak bisa. Sang pengacara pun membantu sepenuhnya Hiranti untuk bisa menyeret ayah, abang, dan adik tirinya ke meja pengadilan. Visum serta penyelidikan intensif pun dilakukan. Bahkan, asisten rumah tangga yang dipecat kemarin datang menjadi saksi dan muncul untuk membela Hiranti. Dia pernah menyaksikan perbuatan tidak pantas Tarindu serta Asanka terhadap putrinya. Hal ini juga sambil dilakukan sidangnya terhadap Asanka untuk perkelahiannya yang berakibat nyawa Upul melayang. Tentu lelaki tersebut menolak semua tuduhan dan bilang bahwa Upul menyerangnya duluan tanpa sebab. Namun, hakim mementahkan pembelaan Asanka, apalagi menurut beberapa saksi di pengadilan yang menyatakan bahwa Upul ini tidak punya catatan kriminal dan terkenal sangat baik, tidak mungkin menyerang duluan jika tidak ada penyebabnya. Bahkan, isi chat curhatan Hiranti pada Upul juga kemudian menjadi pemuat bahwa selama ini bapak, abang dan adik tirinya tersebut benar-benar melakukan hal di luar nalar yang membuat geleng-geleng kepala. Hingga pada hasil keputusannya pada Oktober tahun 2022,
Hakim di Pengadilan Tinggi Kota Pavonia dengan lantang menyatakan bahwa Asanka bersalah dengan sengaja menghilangkan nyawa Upol di dalam kamarnya dengan sejumlah peluru. Tambahan pasal kejahatan mengenai perbuatan tidak pantas pada adiknya, Hiranti, lelaki berusia 33 tahun tersebut terkena hukuman penjara seumur hidup. Sementara Pak Tarindu juga terbukti melakukan perbuatan tidak pantas pada putri tirinya bertahun-tahun dan dikenakan hukuman 10 tahun penjara, sedangkan si adik tiri hanya dikenai sanksi wajib lapor karena masuk kategori di bawah umur. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?